tahun 1914 itu pulang dari Mekah, gerak-gerak tahun pergerakan ya. Ini datanya ada, cuma saya di sejarah Kiai Wahab itu tahun 1918 itu mendirikan Kiai Wahab namanya kelompok diskusi bahasa sekarang, yaitu yang namanya Tasbir Afkar. Tasbir Afkar adalah gambaran pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh di Surabaya. Tasbir Afkar inilah sumber awal ya, dari inspirasi untuk para kiai dan kelompok santri untuk melawan Belanda, melawan penjajah. Pokoknya penjajah harus kita lawan dan usir dari Indonesia. Kira-kira waktu itu bukan Indonesia, masih tanah air gitu. Harus pergi dari tanah air. Nah, terus yang anggotanya antara lain ya banyak ulama-ulama, termasuk Hos Cokroaminoto. Itu anggota di dalam Tasbir Afkar, paling tidak pernah diundang untuk diskusi. Nah, kemudian setelah itu pergerakan sampai berjalan, terus kemudian di tengah-tengah itu Mbah Wahab membuat namanya Nahdlatul Wathon, yaitu kebangkitan tanah air. Kemudian setelah itu membuat Subhanul Wathon. Subhanul Wathon itu pemuda-pemuda waktu itu ya nanti lahir Ansor ya. Ini beliau bikin pergerakan, dikumpulkan satu-satu muda-muda ya, untuk bergerak ya, dengan cara terus upgrading lah, latihan semacam-macam ya, sampai menciptakan lagu Ya Ahlal Wathon ya. Lagu Ya Ahlal Wathon itu inspirasi dari pergerakannya Mbah Wahab yang mendirikan Subhanul Wathon, pemuda-pemuda tanah air. Terus sampai terakhir pergerakan yang ya istilahnya yang spektakuler itu Komite Hijaz. Dari Komite Hijaz inilah kiai mulai dari kiai Jawa ya, dari Banten sampai Banyuwangi, kiai ini berkumpul ya, hak yang istilahnya bahasa sekarang itu promotor atau sponsornya lah, yang karena bahwa yang biayai semua muktamar terus ya apa kata Mbah Wahab setelah biaya itu Mbah Wahab ayo turunan baru dan orang kaya di Surabaya terus membackup. Satu contoh, mertuanya Mbah Wahab sendiri itu Haji Musa di Surabaya, itu orang yang kaya waktu itu, dalam arti beliau kiai yang Musa ini tapi pengusaha, sehingga kebiayaan Mbah Wahab bergerak mendirikan NU ini di backup diantaranya dari beliau dan dari ayahnya sendiri, Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah ini yang ditambah beras ini adalah ulama juga, termasuk ulama ahliyah lah, kaya karena sawahnya banyak dan kemudian ya ukuran di kampung sekitar sini Jombang ini mungkin kiai yang sudah mampu ekonominya, sehingga Mbah Wahab bergerak itu ya di backup dari tambak beras ya keluar sendiri ya. Sampai Mbah Wahab itu hasil sawah panennya Kiai Hasbullah itu tidak pernah merasakan lagi Kiai Hasbullah, langsung dijual untuk mengadakan pertemuan kiai. Kembali dari proses NU untuk berdiri itu ada 3 tahap waktu itu ceritanya.
Wahab menghadap ke Kiai Hasyim Saripurna. Mohon restu kiai-kiai sudah dikumpulkan beberapa kiai di Surabaya. Bermaksud untuk mendirikan jamiah. Tidak langsung setuju, malah ceritanya sudah Gus Dur dan panggil itu Gus Dur Wahab, itu dialeknya itulah cerita yang ke saya itu. Jadi sudah nggak usah bikin organisasi lah atau wadah jamiah, nggak usah. Kita sudah punya kata Hasyim, kita sudah punya namanya SD, yaitu Serikat Islam. Sudah, kita nggak usah bikin lagi. Dan gagal bahwa terus begitu berapa minggu atau berapa hari dia kumpul lagi, masih berkeinginan ingin bikin jamiah. Belum tahu nama-namanya, belum pokoknya ingin ada perkumpulan lah dari ulama. Kemudian kedua ditolak juga, Hasyim tidak kerso, Hasyim tidak mau. Begitu yang ketiga, ini kiai-kiai sudah kumpul di sana, Jakarta, di Surabaya. Ini Kiai Wahab waktu kumpul, siapa ini? Kiai-kiai ini yang disenangi oleh Kiai Hasyim siapa? Akhirnya Kiai Bisri, Kiai Bisri itu disayang, murid Kiai Hasyim yang ya dalam hal ini disayang. Kiai Bisri diutus. Begitu nyampe di Tebuireng, pintunya rumahnya Kiai Hasyim itu sudah terbuka jam 6 pagi itu sudah terbuka. Terus Kiai Hasyim, ya assalamualaikum, siapa ya? Bisri. Oh utusannya Gus Dur ya? Nggih, gerak-gerak dialognya. Terus, ya, siap, ayo berangkat. Sudah pakai baju kebesaran Mbah Hasyim. Jadi sudah tidak usah banyak ngomong, ayo sudah berangkat ke Surabaya. Dan ini misteri, jadi itu macam-macam. Apakah beliau itu istikharah atau mendapat tunjuk atau bagaimana? Nah, ini dikaitkan dengan ceritanya Kiai Khalil Bangkalan itu merestui ya, dengan memberi tasbih dan macam-macam itu. Ya di sini dikaitkan bahwa ya orang dulu lama kan tidak ada HP itu, usaha hubungan batin itu luar biasa. Akhirnya Kiai Hasyim itu ayo berangkat Surabaya. Terus deklarasi, ya itu tadi ceritanya. Jadi begitu deklarasi dan semuanya, yang membentuk, yang bergerak untuk bikin cabang-cabang wilayah, ya Mbah Wahab. Artinya orang yang melopori lah. Nah, kalau ngajak kiai-kiai lain, ya tapi yang sampai korban, yang mengorbankan maksa harta macam-macam sebagai biaya transport utama. Sampai ceritanya ke saya Agus Ron, beliau ke Menes itu daerah Banten, ujung bang desa, sampai ke sana bahwa mendirikan wilayah NU Banten. Waktu itu masih wilayah tapi di Banten.